majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mukhtar al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala wat-tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil iqabi wal jazaa. Ashhadu amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bittaqwa, fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, wal mustami'in wal mustami'at, bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, atau yang mendengarkan melalui 91,1 FM, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada subuh ini setelah diberikan Allah SWT curahan nikmat rahmatnya, Allahumma sayyiban nafi'ah, hujan yang sangat lebat semalam, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita dan seluruh alam ini. Bersyukur kita kepadanya pada subuh ini kita diberikannya kembali kesempatan untuk menarik dan menghembuskan nafas, bukan yang terakhir. InsyaAllah masih bersambung, mudah-mudahan menambah kesempatan kita untuk menambah kebaikan. Sekali lagi kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita semakin bersemangat untuk menempuh hidup sampai kita berakhir masa jemput oleh ajal kita masing-masing dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Kita tidak lupa bersalawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang jasa beliau kepada kita tak terkira dan terhingga. Setiap langkah dan setiap kata, setiap tindak dan tanduk, keyakinan dan iman yang ada pada kita tak lepas dari jasa baiknya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam untuknya
dan itu pun kebaikannya kembali lagi kepada kita. Selawat juga bersambung pada anak istri, keluarganya, kemudian para sahabat, para tabi'in yang merupakan orang-orang hebat, dan siapapun yang mengikuti mereka yang ingin pula dekat-dekat dengan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul muslimin. Kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah. Kita berhenti pada alinea 528 kemarin, halaman 194, masih bab Jumalil Fara'id. Bab tentang kewajiban-kewajiban yang Allah sebutkan secara garis-garis besar. Lalu datang sunnah Nabi SAW menjelaskan perinciannya, sehingga kita tahu, oh ternyata tidak umum itu berlaku secara umum, tapi ternyata ada hal-hal yang dikhususkan. Disinilah kita belajar dari Nabi SAW, dan sini kita pula paham bahwasanya kita tak boleh lepas dari sunnah Nabi SAW, karena kita ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah harus selalu berpegang teguh dengan sunnah. Jangan dicampur dengan yang non sunnah. Yang campur nanti rusak dia rusak. Baik di akidah, ibadah, dan lain-lainnya. Karena Nabi adalah sosok yang sempurna. Ia di antara makhluk yang pernah ada. Maka kita tinggal menirunya. Karena tidak mungkin kita melebihinya. Kembali kita lanjutkan, berkata Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, wa kana, kita bicara tentang masalah zakat kemarin ya, apa saja yang dizakatkan. Terakhir Imam mengatakan walin nasi tiburun ghairuh. Manusia memiliki harta-harta berharga, harta-harta barang-barang mulia selain emas dan perak. Minuhasin berupa tembaga, wahadidin besi mahal sekarang kan, tapi tidak wajib zakatnya. Masya Allah. Warasas dan timah. Falamma lam ya'khuz minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala tak diambil zakatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ahadun ba'dahu zakatan, dan tidak pula seorang pun ulama setelah beliau tidak mengambil zakat tembaga, tidak pula zakat besi, tidak pula zakat timah, tidak pula zakat kuningan, tidak pula zakat masuk lagi Pak, boksit dan sebagainya. Taraknahu, kita ikut tinggalkan. Berarti kalau ditinggalkan Nabi, barangnya ada waktu itu dan sengaja Nabi tinggalkan, bukan karena alasan-alasan yang khusus, maka kita ikut tinggalkan pula. Gitu Pak ya. Nabi sengaja meninggalkannya, masa kita tak sengaja meninggalkan? Jadi kaidah yang mengatakan saat kalau tinggalkan Nabi harus tinggalkan, tidak begitu beragama. Tidak, memang begitu beragama. Kalau barangnya ada di zaman Nabi, lalu tidak ada halangan Nabi untuk melakukannya, lalu ditinggalkannya dengan sengaja, berarti itu tidak disyariatkan. Berarti zakat selain emas dan perak dari barang-barang mulia tersebut tidak wajib. Nah, kalau ada yang punya besi, jangan minta zakat besi. Paling-paling pajaknya dong. Yang pajak mau semua masuk. Ya kalau pajak, yang tidak tersebut pun sudah ada siapkan pajaknya. Makanya pajak ini, auzubillah ya. Akan ada lagi Pak pajak-pajak. Allah musta'an. Jadi pajak itu tidak mendatangkan barakah, tapi zakat mendatangkan barakah. Zakat sedikit persentasenya, tapi mulia hasilnya, barakah, sehingga membuat masyarakat kaya. Pajak bikin masyarakat tambah miskin nampaknya kan.
miskin. Oleh sebab itu kita suruhkan juga supaya diganti pajak dengan zakat. Sekira orang-orang kaya itu mana yang lebih suka berzakat atau berpajak? Yang kaya tunjuk tangan. Pasti lebih senang bayar? Enggak juga. Berat bayar zakat tuh. Kan saya udah bilang kemarin, kalau enggak mau berzakat, habiskan. Jangan tinggalkan. Enggak bisa habiskan sendiri, ajak orang. Kan enggak habis sendiri, ajak orang lain. Itu sudah sering kita sebutkan. Enggak habis dengan satu keluarga, habiskan beberapa keluarga. Enggak habis dengan satu. Nah, abang tuh bilang satu istri ditambah dengan yang lain. Cuman kita satu aja tidak cukup, apalagi nambah. Satu aja tidak cukup, ya Pak ya. Jadi sabarlah Pak ini. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi tinggalkan, maka kita tinggalkan katanya. Ittiba'an bitarkihi, mengikut karena Nabi meninggalkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kita katakan kalau Nabi tinggalkan dengan sengaja, kita tinggalkan dengan sengaja. Kan banyak hal-hal yang ada di zaman Nabi dan bisa dilakukan Nabi, tapi tak pernah dilakukannya, berarti dia sengaja meninggalkannya. Sengaja dia tinggalkan, maka kita sengaja pula tinggalkan. Dan so ya, alhamdulillah. Wa annahu la yajuzu an yuqasa bil-dhahabi wal wariqah. Dan bahwasanya benda-benda tadi tidak boleh dikiaskan dengan emas dan perak. Allazaini huma ats-tsaman allazi huma ats-tsamanu 'amman fil buldani 'ala ghairihima, di mana emas dan perak itu keduanya menjadi harga yang berlaku umum di seluruh negeri. Harga atau standarisasi harga bagi barang-barang lain di seluruh negeri secara umum. Ya kan? Kalau kembali uang emas dan perak, insya Allah inflasi tidak akan ada lagi. Inflasi tercatat sejak pakai uang kertas. Uang kertas. Berapa nilai kertas cuma? Hanya diperlukan kekuatan politik. Siapa yang kuat politiknya, kuat mata uangnya. Siapa yang kuat menekan yang lain, dia kuat mata uangnya. Nah, kalau siapa yang penurut akan lemah uangnya, apalagi kalau sudah dimandikan, ditenggelam dengan hutang-hutang, akan terjadi inflasi terus. Coba lihat, tuntun lihat sendiri. Sejak zaman Nabi sampai hari ini, kambing berapa harganya? 1 dinar. Kambing berapa seekor? 2,5 juta ya. Baru berkorban dah lupa lagi tuh. 2,5 juta. Dinar berapa sekarang? 2,5 juta. Sejak zaman Nabi kambing terlalu harganya. Ya kalau tuan-tuan sawit tidak mau turun naik harganya, pakai kembali uang dinar dan dirham. Inflasi tidak ada, dicatat oleh para ahli ekonomi. Tidak terjadi inflasi kecuali ditemukannya uang kertas sejak Perang Dunia Pertama lagi sampai sekarang. Masih baru pakainya. Ini bid'ah uang kertasnya. Bid'ah adalah ini uang kertas ini adalah harus balik lagi. Atau kecuali tonton senang inflasi ya. Senang. Awak ada simpan duit sejak tahun 70. Udah sejuta tahun 70 berapa duitnya itu? Tiba-tiba tukar ke bank sekarang. Kau dulu dapat buat apa bang? 1 juta masa 70, bisa bikin pabrik itu. Ya, sekarang 1 juta beli apa pak? Untuk mahar aja tidak cukup. Biar kerupuk. Itulah nilainya uang kertas. Coba antum bapak pelihara emas dulu 1 juta, emas ya. Sekarang berapa nilainya? Jadi kayaknya setuju ya. Pakai dinar dan dirham. Nah, kalau tidak mau inflasi. Tapi kalau nikmati inflasi, nak nikmati utang bertambah utang terus, silakan aja.
Ya Pak, tapi jangan dipaksakan Pak, proses lah. Ya, mungkin Bapak udah meninggal, masa kami nanti Bapak tidak menikmati lagi. Ya, kalau Bapak duluan dari kami pun mungkin tidak juga. Tapi ini harus kita sampai hakikat ini. Karena ahli ekonomi mengatakan tidak ada inflasi kecuali setelah uang kertas yang didasarkan pada kekuatan politik, bukan pada kekuatan nilai barang atau nilai emas dan perak. Masyaallah kiram, li'annahu min ghairi ma'nahuma. Karena benda-benda tadi besi tidak semakna dengan emas dan perak. La zakata fihi, sehingga tidak ada zakat padanya. Wa yasluhu ayushtara bizahabi wal yaqriruhuma. Dan dengan emas dan perak boleh dibeli barang-barang selain keduanya. Minat tibri, berupa barang-barang yang berharga, atau batu-batu tibir itu barang tambang yang mulia, ila ajalin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan, wa bi waznin ma'lum, dengan ukuran atau timbangan yang maklum. Artinya emas dengan emas, perak dengan perak tidak boleh dijual kecuali cash, naqdan. Tapi emas dengan barang lain boleh dijual tidak cash atau kredit. Nah, boleh diangsur dengan takaran yang sudah ditentukan. Ya, maka tidak, emas dengan yang lain tidak berlaku riba, tapi emas dengan perak akan terjadi riba. Wa kana al-yaqut. Nah, sekarang beliau menyambung, wa kana al-yaqutu waz-zabarjad aktsara thaminan min dhahabi wal warq. Dan berlian serta mutiara atau mutiara dan berlian lebih banyak atau lebih besar nilainya, harganya dari emas dan perak. Betul. Mana yang mahal, mutiara daripada emas? Mutiara ya. Ada yang punya? Saya nak nengok aja. Nah, nak nengok aja. Pinjam nengok aja. Ada yang mau? Nah, kalau pinjam pakai apa lagi? Bagi kaum muslim. Mutiara lebih mahal dari emas dan perak. Falamma lam ya'khuz minhuma Rasulullah SAW. Tatkala Nabi tidak mengambil dari keduanya zakat. Nabi tidak mengambil zakat dari barang yang lebih mahal dari emas dan perak. Walam ya'mur bil akhzi, dan tidak pula beliau perintahkan sahabat mengambil daripadanya. Wala man ba'dahu alimnahu, dan tidak pula ada ulama setelah mereka, setelah Nabi maknanya, yang juga mengambil zakat dari mutiara dan berlian. Wa kana malal khassa, dan keduanya adalah harta yang istimewa, harta yang khusus. Hanya kalangan tertentu yang bisa memiliki, orang-orang yang tertentu yang bisa memiliki. Tidak semua orang bisa memilikinya. Awak pun misalnya kalau sempat dapat mutiara, tidak juga kita pakai, ya tak? Ibarat orang kampung dulu pergi mucuk pergi memukat tahu, menjala pandai. Kalau mucuk tidak tahu ya, tanya cucu nana. Jadi pergi cari ikan, dapat ikan segar. Kalau di kampung dulu ada kopi, ada bagau, ada lelen, ada macam-macam lah ikan-ikan yang enak-enak itu. Bukan dimasak, dijual. Habis itu beli maco. Beli maco. Maco tahu? Ikan bilis. Jadi ikan segar dijual, beli ikan bilis. Mana yang mahal, ikan segar apa ikan bilis? Ikan segar. Mana yang sehat? Sehat juga. Kenapa? Jadilah bukan kelas kita makannya, awak kelas mencari aja. Kelas mencari. Yang makan orang lain. Awak kelasnya maco, maka tembilannya maco.
Kan tampilannya maco bergaya ya. Nah, gaya boleh tapi isi tak ada. Masyarakat. Padahal itu harta yang kelas tertentu. Wa ma la yuqawwamu bihi ala ahadin fi syai'in istahlakahu an-nas li'annahu ghairu naqdin lam yu'khas minhuma. Apapun yang tidak dijadikan sebagai harga untuk membeli sesuatu yang dipakai oleh manusia karena dia bukan uang, lam yu'khas minhuma, tidak diambil zakatnya. Berarti alasan diambil zakat dari barang mulia adalah karena dia menjadi standar harga. Dia menjadi alat tukar beli jual beli. Mutiara lebih mahal tapi tak zakat. Apa sebab? Sebab tidak dijadikan alat tukar atau alat jual beli. Berarti ilah yang tersimpan pada emas dan perak adalah sebagai alat tukar atau alat jual beli. Disinilah kenapa para ulama mewajibkan zakat uang kertas. Karena dia menjadi alat jual beli. Jelas pak? Andainya uang kita terbuat dari plastik, wajib zakatnya? Uang terbuat dari plastik. Bapak, uang plastik dulu tidak dizakatkan rupanya. Karena ada dulu uang plastik ya, dari plastik. Sekarang ada lagi tidak? Karena mana-mana perginya. Pada disimpan semua orang kayaknya. Nah, jadi kaum muslimin mana? Kenapa dizakatkan? Karena dia alat jual beli. Kalau sempat nanti mutiara jadi alat jual beli, kena zakat. Tapi mana mau orang? Kalau sempat hilang satu, ya mana mau orang? Justru nanti kalau jadikan alat tukar, dia akan jatuh harganya. Biarlah jangan jadi alat tukar. Kan kita kertas kita kan tadi karena jadi alat tukar, akhirnya turun harganya. That's right. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi illah di sini Imam Syafi'i mengistinbat bahwasanya kenapa emas dan perak saja? Karena keduanya ada alat penentu harga. Kenapa yang lain-lain tidak? Karena dia tidak menentu harga. Besi tidak zakatkan. Tapi yang dizakatkan adalah nilai pada harta tadi. Ya Pak, kalau Bapak punya besi satu kontainer, berapa nilainya? Hah? Berapa? Tidak pernah jaga besi. Besi misalnya dengan nilai 100 juta. Berarti barang dagangan kan? Bahwa kalau punya besi satu kontainer disimpan atau untuk dijual? Ya mesti dijual. Berarti barang dagangan. Jadi yang dizakatkan bukan besinya tadi, tapi nilai daripada dagangan tersebut. Jelas? Nah, sama juga, misalnya kita jualan manggis. Bapak punya manggis 1 juta batang. Zakat kan? Waktu panen, zakat panen. Waktu panen zakat kan? Enggak. Enggak, Pak. Karena dia bukan zakat zara. Bukan zakat, kan sudah kaji itu kemarin, bukan zakat tanaman keras. Karena tidak masuk yang dizakatkan. Karena tidak tahan disimpan dan bukan makanan pokok. Oleh sebab itu yang dizakatkan apanya? Hasilnya. Kalau hasilnya berupa apa? Uang. Kalau uang zakatnya berapa sekali? Kali setah. Kalau sampai nisab. Kalau 1 juta batang, berbuah semuanya. 1 batang 1 ton. Sampai tidak nisab? Hah? Ya, kalau 1 juta batang, kemudian 1 batang 1 ton. Hah? 1 ton ada 1 juta nilainya? Hah? Ada 1 juta? 1 juta rupiah? Lebih ya? Anggap 1 juta saja. Kali 1 juta. Itu aja payah, 1 juta-juta.
Pak, sejuta-juta. Iya. Biar lebih tidak terasa banyak lagi. 1000, 1000, 1000, 1000. Berapa tuh Pak? 1 triliun. Masya Allah, Bapak pernah pegang uang banyak. Minimal nengok angkanya. Iya. Berarti kan sampai nisab? Sampai. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah. Sawit. Bapak punya berapa hektar? 100. Masya Allah. Diam-diam rupanya teman. 100 hektar. Sehektar berapa hasilnya? Oh misalnya. Oh awak dah berharap dekat-dekat dengan beliau tadi. Rupanya masih misal juga. Berarti tidak akan dapat lagi kayaknya. Nah misalnya 100 hektar kali sejuta. 100 juta sekali panen. Wajib zakat dibayar langsung? Kenapa tidak wajib? Karena dia bukan makanan pokok yang tahan disimpan. Berarti yang dizakatkan hasilnya, uangnya. Ini sebagian mewajibkan zakat sawit, ya, tapi zakatnya 2,5%. Tapi zakatnya kapan? Setiap panen. Kalau setiap panen zakatnya mesti 10 atau 5, apa? 1/10, 10% ya, 1/5, 20%. Tapi diambil 2,5. Ini campur baur ini. Zakatnya zakat tahunan, tapi diambilnya waktu panen. Nah, gimana itu? Makanya ketika ada yang tanya, zakat profesi ada enggak? Saya bilang enggak ada. Enggak ada zakat profesi. Jelas. Tapi sudah diperdakan. Aku udah perdakan sama dengan pajak juga lah, bayar aja lah. Daripada enggak rela lebih baik. Lebih baik. Daripada enggak rela lebih baik. Relakan aja. Hitung-hitung sedekah terpaksa. Nah, ya, tapi itu tidak zakat. Artinya, kenapa saya katakan tidak zakat? Bila tuan-tuan punya uang sampai nisabnya, itu tidak mewakili. Itu tidak mewakili. Kenapa? Karena itu zakat profesi, bukan zakat harta. Yang dizakatkan harta, bukan profesi. Jelas kaum muslimin. Harusnya kalau dizakatkan waktu panen, bayarnya 10% atau 20%. Nah, ala kulli hal ini ijtihad sebagian ulama kontemporer, ya, mudah-mudahan yang berijtihad kalau benar dapat 2 pahala, yang salah mudah-mudahan dapat 1 pahala. Jadi kalau saya tidak termasuk yang tidak mengikuti yang mengatakan itu. Ya, kalau ada yang mengikuti dan yakin dengan itu, cuman tolong dijawab. Kalau memang setiap panennya dizakatkan, mestinya 10% atau 20%, jangan 2,5%. Sebab yang di hari ininya dizakatkan. Nah, lalu ada yang mengatakan nanti tidak, dia sebenarnya zakatnya tahunan, Ustaz, cuman didahulukan. Kalau didahulukan tidak boleh diperdakan, tidak boleh diwajibkan. Karena tidak ada syariat mewajibkan zakat dibayar di depan. Tidak ada kewajiban. Tapi ketika diwajibkan, ini sudah termasuk dalam tanda petik unsur kezaliman. Karena mewajibkan yang tidak wajib. Makanya keliru dari sisi ini. Ketika dijadikan peraturan yang mewajibkan setiap orang untuk bayar. Kalau memang boleh dahulukan, tapi sifatnya suka rela. Tapi kalau sudah diaturkan, dituangkan sebuah aturan, jadi kewajiban. Ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Oleh itu saya juga tidak setuju yang seperti ini. Yang setuju, itu urusannya. Ya, kalau salah semoga Allah memaafkan. Kalau benar, mudah-mudahan Allah memberikan pahala. Jelas? Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma kana ma naqalatil 'ammatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zakatil masyiyati wan naqdi annahu akhadhaha fi kulli sanatin marrah." Kemudian dinukil secara umum
dari Rasulullah SAW. Umumnya ulama menukil dari Rasulullah, artinya umumnya di sini semuanya ulama menukil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam zakat al-mashiyah, hewan ternak, wan naqdi, dan uang. Annahu akhadha fi kulli sanatin marrah. Beliau mengambil zakatnya sekali dalam satu tahun. Nah, sekarang uang yang kita terima gaji tiap bulan, uang atau lainnya? Uang. Oleh sebab itu, berapa kali diambil Nabi setiap bulan? Sekali? Sekali setahun. Sekali setahun. Oh, dulu tidak ada PNS. Tidak ada PNS. Tapi ada tidak orang yang bergaji sekali sebulan waktu itu? Tidak ada juga. Tidak ada orang bergaji sekali sebulan. Tidak ada orang yang bergaji sekali sebulan. Ada, alhamdulillah. Mirip juga dengan PNS. Di zaman Umar sudah ada PNS. Hah? Sudah ada, Pak. Ada diwannya. Sudah ada gaji resmi dan rutin dari negara. Bapak lupa nampak. Guru TPA di masa Umar gajinya sedikit, hanya 10. Iya, namanya belum PNS kan. Kan sudah saya bilang tadi, tidak PNS namanya. Tapi gaji rutin sekali sebulan. Nah, jadi guru ngaji itu, guru kutab itu gajinya murah, hanya 10 dinar. Bapak bilang waktu itu, sekarang 10 dinar kali 22 juta setengah. Hah? 22 ya? 25, 22. 2 juta setengah kali 10. 22 juta. Ya Allah. Bapak pernah jadi bendara pembayaran ya? Masa 20 juta setengah kali 10, 22 juta. Oh, 25. Alhamdulillah. Jadi kalau musliman, kalau gitu mau nggak jadi guru TPA? Mau. Sekarang. Sekarang 300.000 satu semester. Potong pajak. La haula wala quwata illa billah. Tapi alhamdulillah, walaupun demikian guru-guru TPA semangat luar biasa. Karena mereka mengharap yang di sisi Allah lebih besar. Kalau menganggap yang di bumi ini sedikit, maka kita berebut. Kalau menganggap nunggu yang di atas, kita tenang. Tidak ada perebutan. Ya Pak ya? Makanya dunia ini mungkin kita bikin kita berbantahnya. Dan sampai sebenarnya masih dipotong lagi. 25 jadi 22 setengah. La haula wala quwata illa billah. Baik. Jadi Nabi SAW hanya mengambil dari hewan ternak, kemudian uang, zakatnya sekali setahun. Oleh sebab itu mewajibkan zakat penghasilan berupa uang sekali sebulan ini khilaful ijma', bertentangan dengan ijma' yang dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, walaupun sudah diwajibkan tiap bulan, tapi belum mewakili. Wallahu ta'ala alam. Itu hanya ibaratnya korban kemarin disembelih sebelum salat. Nah. Dan alhamdulillah rata-rata tidak juga wajib zakat kita. Rata-rata kita mustahik, bukan muzakin, tapi sudah diajarkan berzakat. Mudah-mudahan waktu kaya nanti bisa berzakat. Jadi annahu akhadha fi kulli sanatin marrah. Nabi mengambilnya sekali setahun. Wa qala Allah berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Ini masuk kepada zakat hewan atau zakat tanaman. Dan bayarlah haknya, kewajibannya, itu zakat. Yawma hasadihi, pada hari panennya.
Fasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yu'khadha mimma fihi zakatun min nabatil ardi. Maka Rasulullah SAW menyunahkan, menetapkan sunnahnya dalam mengambil zakat tanaman, al-ghirasi wa ghairi, baik tanaman keras maupun tanaman lunak, ala hukmillahi jalla thana'uh, rahmatullah, berdasarkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yuhsad, pada hari di panen. Maksudnya bukan hari ini, maksudnya pada saat panen, setelah panen. Tidak ada waktu setelah selain itu. Jadi waktunya adalah setelah panen. Jadi yang pertama setelah panen ditimbang atau ditakar, kalau ditakar ya. Lalu kalau sampai 5 ausuk atau lebih kurang 1 ausuk wasak itu 60 gantang, tahu gantang ya, yang isi 10 tekong, sama tak jelas lagi tekong apa pula itu. Nggak kaleng susu dulu untuk takaran masak kita kan, lalu bahasa kampung apa, cantiang ya, 1 cantiang. Ada kisahnya bapak-bapak kerja pergi motong ya. Lalu anaknya bilang, bapak masak ya, cukup 2 cantiang, tak nak makan ya. Dia berdua aja di situ. Tak paham ya. Kalau dua kaleng itu cukup enggak ya? Kamu nak makan apa tidak? Maksudnya 2 itu saya sendiri. Nah, jelas. Kalau 4 ya, enggak nak bertambung ya. Paham tak? Kalau 4 tekong, 4 kaleng itu berarti belum ada makan bertambung. Atau apa ya? 5 ya, sama cik lagi. 6. Jangan orang cantik yang berdua. Ya, orang pergi ke hutan tahunan tuh. Hah? Ya kuat kerja, ya kuat makan. Karena ada cerita sama Pak dan Ibu yang mereka. Orang-orang dari benua apa? Dari Asia tuh. Nah, sudah Pak. Nggak saya lanjutkan ceritanya lah. Nggak saya cerita. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ditakar, yes, 5 ausuk. 1 ausuk itu wasak itu adalah 60. Jadi 60 gantang jadi, atau 1 sah. 60 sah. Berarti 300 sah. 300 sah itu. Berapa dikeluarkan zakatnya? Jangan lupa lagi. Kalau disiram dengan tak ada hujan, berarti dikeluarkan 5%. Iya. Kalau 10%. Kalau seandainya disiram dengan biaya, dikeluarkan berapa? 5%. Masya Allah. Nah, sekarang masalahnya kapannya? Yaitu di saat panen. Nah, saat panen ini kan ada yang namanya zabib. Zabib itu adalah anggur yang dikeringkan. Maksudnya apakah waktu basahnya atau setelah dikeringkan? Wallahu alam adalah setelah dikeringkan, karena yang diukur adalah zabibnya. Demikian juga tamar, itu kurma, yaitu yang setelah kurma kering, bukan kurma basah. Karena yang basah belum tahan disimpan. Kalau yang kering baru tahan disimpan. Dan ini yang jadi makanan pokok itu. Jelas? Kalau masih basah, dulu ya, sekarang kan bisa disimpan dengan freezer. Dulu enggak. Kalau yang belum itu, yang belum kering, itu enggak bisa lama disimpan. Sama juga dengan padi. Padi kenapa dijemur dulu? Supaya kering. Jadi kandungan airnya kalau bisa dihilangkan sama sekali. Kalau tidak dihilangkan kandungan airnya, tidak bisa jadi apa nanti? Jadi galu-galu dia. Tahu galu-galu Pak? Tidak tahu juga. Emping padi. Tidak pernah merasakan. Yang enak itu padi selibu tuh. Banyak istilah yang tentu tidak paham lagi. Anak milenial semua kayaknya. Makanya bawa lah beladang kita. Kan negeri agraris nih.
Negara kita negara agraris, harusnya pandai beladang semua. Ya balik ke ladang lagi tuh ya. Harga tambah mahal nih. Lado berapa sekilo? Nah, mana 100 lebih lah. Antum suka makan lado ya, bertanam lado kita. Nah, iya Pak ya. Tadi kita tanam juga. Nah, lado. Semua kita tanam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah seperti katakan Imam Syafi'i dalam bahwa kalau zabib tamar yaitu di saat sudah keringnya lalu ditakar dan di saat itu hasilnya bila sampai nisab khamsatu awsuq maka dibayar tadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Dan waktu bayarnya yauma hasadi, pada saat dipanen. Wasanna fir rikazil khumus. Kemudian Rasulullah SAW menyunahkan dalam rikaz al-khumus. Al-rikaz adalah harta yang tersimpan dalam perut bumi. Rikaz jahiliyah. Orang dulu mungkin menyimpan tanah. Barang-barangnya di tanah. Kalau sekarang kan di berangkas banyak. Ya, kalau sekarang kan itu yang dimanfaatkan oleh para bank, yaitu menyiapkan berangkas-berangkas untuk menyimpan barang-barang berharga milik orang-orang yang berada. Kalau dulu orang-orang beradanya nyimpannya di tanah, dalam tanah. Berarti lebih enak zaman dulu ya Pak. Pas cari cacing dapat emas kan. Sekarang tidak ada lagi dapat. Cacing pun payah cari sekarang. Allah musta'an. Semua diambil orang. Nah. Kalau dulu banyak orang nyimpan di situ. Kadang-kadang lupa tempat nyimpannya. Nah, lupa kan tawakal Allah. Jadi akhirnya ditemukan oleh orang. Nah, ini kan hukum berkaitan dengannya banyak ini kita yang penting bagi kita sekarang zakatnya. Menurut Ahlul Hijaz bahwa yang dimaksud dengan rikas itu adalah itu temuan barang milik orang. Tapi kalau di orang Irak mengatakan masuk di dalamnya juga barang tambang. Barang-barang tambang. Kita temukan misalnya barang tambang apa misalnya emas, lalu kita temukan macam di Kuansing kan ada tambangnya, langsung dizakatkan. Kalau berdasarkan pemahaman orang Irak terhadap rikas, berarti kalau siapapun penemu tambang mesti zakatnya 1/5 alias 20%. Tapi menurut tafsirnya jumhurul ulama bahwasanya yang maksud adalah barang simpanan orang. Lalu kita temukan. Maka ini yang disebut dengan rikas. Berarti barang tambang 5%? Barang tambang 20%? Enggak. Saya ulang kembali. Lambat selesai jadinya Pak. Kalau diulang-ulang kan lambat selesai jadinya. Nah, ar-rikas menurut rikas itu artinya rakaztul asa, maknanya saya tancapkan tongkat. Itu namanya rakaza yarkuzu atau yarkizu rukuzan wa rakzan, artinya saya tancapkan atau saya tanam. Maka barang itu ditanam. Kalau ditanam maknanya tentu dalam perut bumi. Nah, dan menurut pemahaman ulama Irak, dulu kan fikih itu banyak di Irak juga. Nah, Imam Syafi'i kan lahir dari mazhab Irak pada asalnya. Kemudian pergi ke Hijaz, belajar pula dengan ulama fikih di Hijaz. Nah. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Menurut definisi orang fuqaha al-Iraqiyin, bahwa termasuk dalam ar-rikaz adalah barang-barang tambang. Berarti masih barang. Atau bedanya barang tambang dengan yang bukan barang tambang? Tidak juga. Oh panjang keterangan. Besok aja lah ya. Hah? Besok aja. Tunggu tanggung nih satu. Yang 5 baris cuma. Oh, masih ada 5 apa? Ini pagi ini ngantar anak juga kan ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau bedanya barang tambang dengan yang bukan, barang tambang itu bahan baku. Ketemu emas,
butirannya atau bongkahannya, kan itu barang bahan baku. Kalau yang rikas jahiliyah itu atau timbunan barang yang ditimbun biasanya adalah barang jadi perhiasan atau uang dan sebagainya, uang emas dan perak. Itu bedanya, paham ya? Nah, kenapa ini 1/5 atau 20%? Dan yang barang tambang tidak. Barang tambang kan perlu biaya pengolahannya, orang menambangnya lagi. Dan sedangkan ini kan dapat langsung jadi, bisa langsung dimanfaatkan. Ya Pak ya? Makanya al-hijaz atau ulama-ulama atau umumnya ulama tidak memasukkan barang tambang zakatnya seperti apa namanya tadi? Rikaz atau barang harta timbunan itu yang ditimbun. Kemudian berkaitan dengan hukumnya nanti, kita beli tanah ke orang, tiba-tiba di ekskavator jumpa peti Aladin, misalnya kan, ya ketemu barang sepeti emas dan sebagainya. Siapa pemiliknya? Yang punya tanah. Nah, subhanallah, di zaman dulu pernah terjadi ini. Saya lupa di zaman siapa. Kalau tidak salah qadhinya Iyas bin Muawiyah al-Qadhi. Jadi seorang beli tanah dari seseorang. Setelah dia olah, ditemukan barang berharga di dalamnya. Nilainya banyak Pak. 1.000 dinar kalau tidak salah. Kan lumayan kan? Berapa itu 1.000 dinar? 25.000 juta. Iya. Nah, berapa tuh Bang? Kami tidak pandai nyebutnya. 25.000 juta. Hah? 2,5 miliar ya? Tanya. Jadi sang pemilik asli, si penjual tanah bilang itu bukan milik saya. Sang pembeli bilang saya tidak berhak mendapatkannya. Akhirnya tolak menolak mereka. Karena tolak menolak sampai ke mahkamah. Itu ceritanya tuh, sampai ke mahkamah. Kalau kita tolak menolak ya. Itulah orang di zaman hanya orang bertakwa itu begitu. Jadi yang subuhat dia tidak mau. Saya tidak rasa memiliki katanya. Ya. Dan dicari ke pemilih yang selanjutnya juga tidak ngaku. Jadi akhirnya karena tolak menolak bawa ke qadhi. Qadhi bilang, bapak punya anak laki-laki, punya. Bapak punya anak perempuan, punya. Nikahkan mereka, jadikan ini maharnya. Masya Allah. Sempat awak jadi anaknya kan lumayan. Iya kan. Jadi akhirnya nikahlah anak mereka berdua, maharnya barang. Cuman ini setelah dikeluarkan zakatnya. Ini qadhinya pintar betul ya. Qadhinya pintar. Daripada dia membantah gara-gara saling tolak, lebih baiknya diserahkan ke pihak ketiga. Jadi begitulah orang bertakwa, subhanallah. Kisah lain zaman ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia sedang berdiri, datang muridnya mau menikah malam nanti, minta Syekh hadir. Saya bilang saya tidak bisa hadir, ada acara. Tolonglah Syekh, saya minta, mohon gitu ya. Sambil begitu-begitu datang orang bawa mobil baru. Syekh, saya disuruh oleh majikan saya ngantar mobil ini, kunci itu mobilnya. Saya bilang mobil saya masih ada, saya tidak butuh mobil. Majikan saya bilang Syekh, tidak boleh saya bawa pulang kuncinya sama sekali, apalagi mobilnya gitu. Harus saya terima. Akhirnya saya bilang, kalau gitu nak sama yang mau menikah ini, saya tidak bisa hadir, cuma ini kadonya. Allah, awak tidak dapat pula kayak gitu ya. Nah, coba yang kan. Jadi orang-orang mulia itu kaum muslimin begitu. Jadi kan sayang sebenarnya mobil baru
Mobil baru itu apa namanya yang mobil Amerika itu apa limousine bukan apa namanya. Pokoknya mobil mewah lah untuk ukuran kita. Nah, kalau di sana jadi taksi aja mau orang. Land Rover jadi pengangkut kambing di sana. Di sana tidak ada orang menuhankan harta itu jarang pula nampaknya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kasihnya, ya karena mohon maaf ya, saya betul-betul tidak bisa karena kegiatan tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini kadonya. Kira-kira diam tidak anak itu lagi? Itulah langsung dia pergi karena nanti berubah pula pikiran saya kan. Oh iyalah, saya terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Inilah rezeki yang kita tidak sangka. Nampaknya saya masih punya peluang, tapi entah kapan tidak tahu nih. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi padalla ala annahu yawma yujad. Dibayar juga zakatnya pada saat ditemukan. La fi waqtin ghairi, bukan pada waktu yang lain. Lalu Syekh Al-Imam rahimahullah taala menyebutkan akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, Imam Al-Hijaz dan faqihnya, An-Zuhri dari Imam Az-Zuhri Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Al-Harith bin Hisham bin Syihab Az-Zuhri, an Ibn Musayyib dari Ibn Musayyib, Sa'id bin Musayyib Al-Qurashi, a'lamut tabi'in, ulama tabi'in yang paling alim, wa Abi Salamah dan Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Ayahnya Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang dijamin masuk surga. Abu Salamah adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Ala al-khilaf. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak berikan hadis dari Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fir rikazil khumus, yaitu zakat rikaz itu 1/5, itu barang temuan simpanan orang-orang dahulu dan ditemukan dalam tanah. Nak dicari orangnya ke Mas Qarun kan kapan pula? Banyak mahal biayanya itu Pak, nyewa arkeolog kita. Nah akhirnya habis dananya untuk itu. Kita tidak diwajibkan untuk itu. Kecuali ada indikator-indikator pemiliknya dan sebagainya ditulis di situ, misalnya keturunan Syanu misalnya. Ini untuk anaknya yang keturunan keberapa misalnya, kalau bisa ditelisik ya kembalikan ke ahlinya. Ini masalah yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Walaula dilaratus sunnah kana zahirul Quran annal amwala kullaha sawa. Kalau bukan karena tunjukkan sunnah, zahirul Quran menunjukkan seluruh harta itu sama, mesti zakatkan. Wa anna zakata fi jami'iha, wa seluruh pada seluruhnya ada zakatnya. La fi ba'dihha duna, bukan sebagian. Tetapi sunnah menjelaskan tidak semua harta dizakatkan. Oleh sebab itu jangan tinggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kata passwordnya Pak. Jangan tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi dan segala bidang. Sehingga dengan demikian kita bisa paham apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki dari kita. Nah, kalau kita tidak paham juga melalui sunnah, karena mulai ijtihad, bab ijtihad menggabungkan bab kita, itu babnya para ulama. Oleh sebab itu wajib juga belajar dengan ulama. Maka duduk kita ini kan belajar sama ulama kita ini, ya kan? Saya dulu duduk juga saya kayak itu di situ. Ya Bapak, kalau sampai 15 tahun nanti dengan saya di situ, besok Bapak di sini lagi. 15 tahun mendatang. Iya. Kan tidak apa-apa, tua. Saya di situ duduk. Ya. Jadi lama-lama semakin belajar kita, ya saya lama duduk situ, lebih lama deh Bapak. Bapak udah berapa tahun malu? 6 tahun masih. Saya 15 tahun di Madinah aja. Di pondok dulu 7 tahun. Lama duduk di bawah itu daripada di atas lagi. Ya, saya di atas baru hitungan 12 tahun masih. Duduk di bawah 30 tahun lebih. Sampai sekarang sering juga duduk di bawah. Jangan sedih Pak ya. Ini mohon maaf saya ini. Nah, terima kasih. Hah?
Sekarang. Nah, kalau dulu dibawa terus. Nah, jadi karena sabar dibawa, ini nasihat guru kami dulu. Ya, sabar kamu di situ ya. Nanti kamu di sini katanya. Imam Abu Hanifah kan biar pesan sama muridnya Abu Yusuf dulu. Abu Yusuf, jangan capek-capek nona yuk. Dan masih hidup ibunya gitu. Ada kisahnya Nabi Yusuf Imam Abu Hanifah ngerjain muridnya. Karena muridnya sudah terlanjur mendapat pujian dari guru, dia merasa pede, dia buka pula majelis di masjid yang sama. Tentu orang suka yang muda-muda kan, tinggal Abu Hanifah lagi, tidak sebanyak yang dulu lagi. Nah, ini kamu bikin macam-macam, saya masih hidup ya, dikerjain. Akhirnya balik lagi Abu Yusuf rahimahullah, dan betul-betul setelah Abu Hanifah pergi dan meninggal rahimahullah, betul-betul Abu Yusuf yang jadi khalifahnya. Dia sabar dulu di situ, ya Pak ya. Insya Allah kalau 15 tahun berarti tinggal 9 tahun lagi. Bapak sudah duduk sini ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.